Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nusi, peserta PPG tahun 2023, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas SKI 1.2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Materi ini adalah materi kelas 7 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Submateri ini ada 5. Yang pertama, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang kelima, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab Al-Musta'ribah. Beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syi'ib Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asyafa, Ummu Abdurrahman bin Auf. Sepeninggal ibunya, menurut Syihab, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya, Abdul Al-Muthalib. Sejak itu Muhammad dibawa pengamasan dan asuhan Abdul Muthalib. Abdul Al-Muthalib sangat menyayangi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib wafat karena sudah lanjut usianya. Saat itu usia Muhammad baru 8 tahun. Seperti juga Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah tokoh yang disegani dan dihormati orang Quraisy. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu pamannya meninggal. Menurut Al-Hudari, beliau mengatakan bahwa ketika Muhammad berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Setibanya di Basrah, diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan Buhairah, meski nama sebenarnya adalah Jirjis atau George. Setelah rombongan Abu Thalib berhenti dan beristirahat, Buhairah menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu ia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah. Buhairah mengenalinya dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihatnya dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu Buhairah menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa pulang kembali anak tersebut ke Mekah sebelum sampai di Syam, karena Buhairah khawatir dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau dibawa pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Perkataan ini sering diucapkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum Rasul diutus. Ketika usia Muhammad mencapai 25 tahun, Muhammad berangkat ke Syam membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid.
Saat itu usia Muhammad SAW 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dari perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah masih hidup. Kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Mekah sebelum Islam datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang memprihatinkan dan menyimpang. Banyak tradisi yang menyebabkan mereka semakin jauh dari jalan kebenaran, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat yang terjerumus dalam masa kejahilian atau kebodohan. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim SAW, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya, hingga mencapai 360 buah berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti mempunyai semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat.
serta masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan lain sebagainya. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan. Mereka hidup-hidup saat masih balita. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau yang biasa disebut dengan nomaden. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah karena orang-orang Yaman terkenal pula keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan, sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam yang terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Demikian pemaparan saya tentang materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.